Dialah Mas'ud yang mendapat julukan Blawong dari Kiai Haji Zainuddin. Kelak di kemudian hari ia lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso. Kiai Haji Zainuddin diam-diam memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari Ploso itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Mas'ud, memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok. "Co, ndang ning pondok, kulo mboten gadah sanggup Pak Kiai. Ayo, Co, embesok kowe arep dadi blawong." Mas'ud yang tidak mengerti apa artinya blawong, hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Mas'ud menuruti perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah, Mas'ud kerap mendapat julukan Blawong. Ternyata Blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si Blawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Brawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala Blawong sedang berkicau. Semua menyimak suaranya. Seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Ia lahir di awal abad 19, tepatnya tanggal 16 Mei tahun 1900 Masehi. Ia adalah anak Raden Mas M. Usman, seorang penghulu kecamatan. Sebagai anak bangsawan, Mas'ud beruntung, karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SR, Mulo, bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia, Fakultas Kedokteran UI. Belum lama Mas'ud menempuh pendidikan di Stovia, tak lama berselang, Pak Naib, panggilan akrab Raden Mas Usman, kedatangan Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, yang dikenal sebagai murid Kiai Holil, Bangkalan. "Pundi Mas'ud?" tanya Kiai Ma'ruf. "Ke Batavia, dia sekolah di jurusan kedokteran," jawab ayah Mas'ud. "Saene Mas'ud dipun aturi wangsul. Larene niku ingkang prayogi dipun lebetaken pondok," kata Kiai Ma'ruf. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia meminta Mas'ud untuk pulang ke Ploso, Kediri. Sebagai anak yang berbakti, ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar Karsidenan, Kediri. Mas'ud mengawali masuk pesantren Gondang Legi, Nganjuk, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab Jurumiyah. Setelah menguasai ilmu nahwu, Mas'ud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu, kemudian memperdalam pelajaran tasrifan, ilmu sorof, selama setahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk, yang diasuh Kiai Haji Abdul Rohman. Hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari. Waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin dikenal banyak melahirkan ulama besar, semacam Kiai Haji Wahab Hasbuloh, pendiri NU dan Rais Am setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mas'ud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok, kemudian mukim di Langgar Pucung, musola yang terletak tidak jauh dari pondok. Selama di Pondok Mojosari, Mas'ud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu itu rata-rata Rp10 setiap hari. Ia hanya makan 1 lepek, piring kecil, dengan lauk pauk sayur ontong,
jantung pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal. Sungguh jauh dikatakan nikmat apalagi lezat. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Usman, ayah tercinta, meninggal. Untuk menopang biaya hidup di pondok, Masud membeli kitab-kitab kuning masih kosong, lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil semacam Fathul Qorib, ia jual Rp2,5. Hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah sempat mondok di Mojosari, Masud kemudian dijodohkan dengan Ning Badriyah putri Kiai Hozin, Widang, Tuban, ipar Kiai Zainuddin. Namun rupa-rupanya antara Kiai Hozin dan Kiai Zainuddin saling berebut pengaruh agar Masud mengajar di pondoknya. Di tengah kebingungan itulah, Masud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu. Haji Jazuli, demikian nama panggilan setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alamah Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang diperakasai Pangeran Abdul Aziz As-Saud. Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Haji Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sampai akhirnya Haji Jazuli dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Masud kemudian pulang ke tanah kelahirannya Ploso, dan hanya membawa sebuah kitab yakni Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, 1923, ia meneruskan nyantri ke Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadis di bawah bimbingan langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tatkala Haji Jazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar, Hadratus Syekh sudah tahu siapa Jazuli yang sebenarnya. Kamu tidak usah mengaji, mengajar saja di sini. Haji Jazuli kemudian mengajar Jalalain, bahkan ia kerap mewakili Tebuireng dalam Batsul Masail yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Tremas yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Tak berapa lama kemudian ia pulang ke Ploso. Sekian lama Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga, telah penuh. Saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan ke masyarakat. Dengan modal tekad yang kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kezoliman, ia mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Ploso dan sekitarnya. Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqomah menyiarkan agama Islam. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk berguru kepadanya. Sampai akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid yang saling berdatangan. Pada awalnya hanya 2 orang, lama-kelamaan berkembang menjadi 12 orang. Hingga pada akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, ia pernah menjabat sebagai wakil camat, di mana pada siang hari ia mengenakan celana goni untuk mengadakan gerebekan dan rampasan padi dan hasil bumi ke desa-desa. Ia gelisah,
bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang yang kejam dan biadab itu. Kekejaman dan kebiadaban Jepang mencapai puncaknya sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya. Bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan baris berbaris, bahkan pernah menjadi juara sekecamatan Mojo. Tapi kalau malam mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian menghimpun diri dalam barisan tentara Hizbullah untuk berjuang. Selepas perang kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950 jumlah santri yang datang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren persis meniru kepada sistem Tebuireng pada tahun 1923. Suatu sistem yang dikagumi dan ditimba Kiai Jazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir hayat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam, Tasawuf, secara periodik. Setiap malam Jumat bersama Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Munzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadoh yang ia amalkan memang sangat sederhana namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiritan-wiritan tertentu. Thorikoh Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thorikoh ta'lim wa ta'alum, katanya berulang kali kepada para santri. Hingga akhirnya Allah berkehendak memanggil Sang Blawong ke hadapannya. Hari Sabtu Wage tanggal 10 Januari tahun 1976 atau 10 Muharram 1396 Hijriah. Beliau meninggalkan 5 orang putra dan 1 putri dari buah perkawinannya dengan Nyai Rodiah, yakni Kiai Haji Ahmad Zainuddin, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Hamim, Gusmik Kiai Haji Fuad Munim, Kiai Haji Munif dan Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaiban, Ploso, Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di Ploso, saat jelang kematian Kiai Haji Jazuli, melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian Sang Blawong, yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu.